wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Psikologi Pendidikan kelas A718 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang perkembangan peserta didik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Anissa Dia Fauzi, NPM 213, lalu ada Aprilia Kristanti, NPM 222, kemudian ada Aryoga Ihmawan Febriano, NPM 230, kemudian ada Saiful Ahmad Fauzan, NPM 238, dan yang terakhir ada Lana Putri Febriati, NPM 246. Langsung saja berikut presentasi dari kelompok kami. Saya Anissa Dia Fauzi, NPM 213. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses perkembangan progresif yang bersifat kuantitatif dan yang terjadi pada aspek fisik. Contohnya, munculnya gigi baru, semakin bertambahnya jumlah gigi, semakin bertambahnya tinggi badan, dan lain-lain. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan progresif yang bersifat kualitatif fungsional dan yang terjadi pada aspek fisik dan psikis. Contohnya, munculnya kemampuan berdiri dan berjalan, semakin meningkatnya kemampuan berdiri dan berjalan, semakin meningkatnya kemampuan berpikir, berimajinasi, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, prinsip kesatuan organis, di mana anak merupakan suatu kesatuan, perkembangan antara fungsi yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Contohnya, perkembangan bahasa anak merupakan suatu kebulatan. Artinya, kita tidak bisa meninjau perkembangan itu saja, tetapi kita juga harus memperhatikan perkembangan yang sebelumnya, seperti menguasai kata-kata, kalimat, dan sebagainya. Yang kedua, ada prinsip tempo dan irama perkembangan, menekankan bahwa tiap-tiap individu mempunyai tempo dan irama yang berbeda-beda di dalam perkembangannya. Ada yang cepat, ada juga yang lambat. Tiap-tiap individu mengikuti pada perkembangan yang umum atau relatif sama. Meskipun individu mempunyai tempo dan irama perkembangan yang berbeda-beda sesuai dengan potensinya, akan tetapi individu tersebut masih mengikuti garis perkembangan yang umum. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip interaksi, di mana antara pembawaan dan lingkungan saling berpengaruh di dalam perkembangan anak. Konsekuensi dari prinsip ini bagi pendidikan yaitu yang pertama, pendidik harus memberikan lingkungan atau variasi pendidikan seluas-luasnya pada anak. Yang kedua, pengaruh pendidikan akan dibatasi oleh pembawaan anak. Yang ketiga, anak bukan manusia yang pasif, tetapi adalah manusia yang aktif. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip kematangan, di mana usaha belajar atau pendidikan yang dilakukan oleh pendidik sangat tergantung pada kematangan anak. Artinya, di dalam mendidik anak, orang tidak dapat memaksakan materi pendidikan yang melebihi batas tingkat kematangannya. Menurut Karen 2007, ada 14 teori perkembangan yang dikemukakan oleh ahli psikologi. Perkembangan yaitu environmentalisme, naturalisme, etologis, komparatif, dan organismik. Perkembangan kognitif, perkembangan moral, pengondisian klasik, pengondisian operam, pemodelan, sosial sampai historis. Psikoanalitik, psiko sampai sosial, perkembangan bahasa, dan humanistik. Berikut ini penjelasan masing-masing teori perkembangan peserta didik. 1. Environmentalisme menyatakan perkembangan ditentukan oleh lingkungan. Teori ini dikemukakan oleh filsuf yang bernama John Locke dari Inggris pada tahun 1632 sampai 1704. John Locke dikenal dengan istilah tabula rasa, meja lilin putih. 2. Naturalisme. Teori naturalisme memandang anak berkembang dengan caranya sendiri, yaitu melihat, merasa, berpikir, dan bermain. 3. Etologis. Etologis adalah studi tentang tingkah laku manusia, hewan, dalam konteks evolusi. 4. Komparatif dan organismik. Teori komparatif dan organismik dikemukakan oleh Heinrich Warner 1890 sampai 1900
64 yang menyatakan bahwa perkembangan tidak sekedar mengacu kepada peningkatan ukuran, tetapi perkembangan mencakup perubahan di dalam struktur yang dapat didefinisikan menurut prinsip ontogenik. 5. Perkembangan kognitif. Teori ini digagas oleh Jean Piaget 1896 sampai 1980 yang menyatakan bahwa tahapan berpikir manusia sejalan dengan tahapan umur seseorang. 6. Perkembangan moral dikemukakan oleh Lawrence Colbert, dilahirkan pada tanggal 25 Oktober 1925 di Brookfield, New York. Setelah itu, Colbert sangat tertarik dengan karya Piaget yang berjudul The Moral Judgment of the Child. Ketertarikannya tersebut mendorong untuk melakukan penelitian tentang proses perkembangan, pertimbangan moral pada anak. 7. Pengondisian klasik. Teori pengondisian klasik dikemukakan oleh Ivan Vavilov 1849 sampai 1936 yang menyatakan bahwa perkembangan manusia berasal dari prinsip stimulus dan respon. 8. Pengondisian operan. Pengondisian operan dikemukakan oleh Skinner 1905 sampai 1000 respon. 8. Pengondisian operan. Pengondisian operan dikemukakan oleh Skinner 1905 sampai 1990. Teori perkembangan Skinner membuat Skinner Book. Di dalam kotak Skinner mencobakan perkembangan pengetahuan latihan yang disertai dengan reward atau punishment. 9. Pemodelan. Teori pemodelan dikemukakan oleh Albert Bandura, lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di sebuah kota kecil Mundare yang terletak di Alberta bagian utara Kanada. Sampai saat ini Mandare masih bekerja di Universitas Stanford. 10. Sosial sampai historis. Teori sosial sampai historis dikemukakan oleh Vygotsky 1896 sampai 1934. Levi Vygotsky berpandang bahwa konteks sosial merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar seorang anak. Selanjutnya, Nama saya Priya Kristanti, NPM 222. Selanjutnya ada psikoanalitik. Teori psikoanalisa digagas oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939 yang menekankan pada pentingnya peristiwa dan pengalaman-pengalaman yang dialami anak, khususnya situasi kekacauan mental. Selanjutnya psikososial. Teori ini digagas Erik Erikson pada tahun 1902 yang menyatakan bahwa perkembangan terjadi sepanjang kehidupan manusia. Lalu ada perkembangan bahasa. Teori perkembangan bahasa digagas oleh Chomsky pada tahun 1928. Chomsky menyatakan kemampuan berbahasa adalah bawaan manusia yang tidak dimiliki makhluk lain. Yang terakhir, humanistik. Penggagas aliran humanistik adalah Abraham Maslow pada tahun 1908 sampai 1970. Menurut Maslow, pertumbuhan dan perkembangan manusia ditentukan oleh hakikat batin yang esensial dan biologis. Selanjutnya, tahap-tahap perkembangan. Secara garis besar, penahapan perkembangan ada 4 tahap. Yang pertama, fase perkembangan berdasarkan ciri-ciri biologis. Yang kedua, konsep didaktis. Yang ketiga, ciri-ciri psikologis. Dan yang terakhir, konsep tugas perkembangan. Berikut pendapat para ahli yang mengenai tahap-tahap perkembangan. 1. Periodeisasi perkembangan berdasarkan ciri-ciri biologis. Salah satu ahli yang mempelajari tahap perkembangan ialah Aristoteles. Dasar pembagian tahap perkembangan sebagai berikut. Periode 1 dari umur 0 sampai 7 tahun itu periode anak. Periode 2 dari umur 7 sampai 14 tahun. Yang periode 3 dari umur 14 tahun sampai 21 tahun itu disebut masa pubertas. Selain Aristoteles ada juga Kretschmer, yaitu Muzakir dan Sutrisno pada tahun 1997. Ia berpendapat bahwa tahap perkembangan ada 4 tahap. Tahap 1 dari umur 0 sampai 3 tahun disebut dengan Vulungs periode 1.
di mana anak kecil terlihat pendek dan gemuk. Tahap 2, kira-kira umur 3-7 tahun yang disebut dengan Streckens. Periode 1, di mana anak kelihatan langsing, memanjang, dan meninggi. Tahap 3, dari umur 7 tahun sampai umur 13 tahun dengan sebutan Vulungs periode 2, di mana anak kelihatan gemuk kembali. Tahap 4, dari umur 13 tahun sampai umur 20 tahun. Saya Aryo Hikmawan, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Periodisasi perkembangan berdasarkan konsep didaktis. Johann Amos Comenius, seorang ahli pendidikan di Moravia, memandang dari sudut pandang pendidikan yang berlangsung dalam 4 tahap. A. Dari umur 0 sampai 6 tahun, yaitu sekolah ibu, merupakan perkembangan alat-alat indera dan memperoleh pengetahuan di bawah asuhan ibu. B. Umur 6 sampai 12 tahun, yaitu sekolah anak, merupakan masa anak mengembangkan daya ingat di bawah pendidikan sekolah. C. Umur 12 sampai 18 tahun, yaitu sekolah bahasa Latin atau sekolah remaja, merupakan masa mengembangkan daya ingat di bawah sekolah menengah. Pada masa ini mulai diajarkan bahasa Latin sebagai bahasa asing. D. Umur 18 tahun sampai 24 tahun, yaitu sekolah tinggi dan pengembaraan, merupakan masa mengembangkan kemampuannya sendiri dan memilih langsung hidup yang berlangsung di bawah perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu nomor 3, atau periodisasi perkembangan berdasarkan ciri-ciri psikologisnya. Periodisasi ini dikemukakan oleh beberapa ahli, salah satunya adalah Oswald Krok. Ciri-ciri psikologis yang digunakan oleh Oswald Krok adalah terhadap anak-anak yang pada umumnya memiliki keguncangan jiwa yang dimanifestasikan dalam bentuk sifat, yaitu trots atau keras kepala. Atas dasar ini, ia membagi dalam 3 fase, yaitu A. Fase awal, yaitu dari lahir 0 sampai 3 tahun. Pada akhir fase ini terjadi trots pertama, yang ditandai dengan anak sering membantah atau menentang. B. Fase keserasian sekolah. Dari umur 3 sampai 13 tahun, pada akhir fase ini terjadi trots kedua, di mana anak suka menentang kepada orang lain, terutama kepada orang tuanya. C. Fase kematangan. Anak berumur 14 sampai 19 tahun. Pada fase ini, anak menyadari kekurangan dan kelebihannya. Perkenalkan, nama saya Saiful Ahmad Wayan, NPM 238. Di sini saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan. Membahas tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan itu sudah dijawab oleh beberapa ahli dengan faktor yang berbeda-beda. Para ahli yang beraliran Navitisme berpendapat bahwa perkembangan hanya dapat dipengaruhi oleh faktor pembawaan saja, yaitu faktor internal. Sedangkan menurut Harlock 1980, perkembangan dapat dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kecepatan, kualitas, maupun sifat perkembangan seseorang. Ada beberapa faktor yang berkaitan dengan perkembangan seseorang, yaitu yang pertama, intelijensi. Intelijensi merupakan faktor yang terpenting dalam perkembangan, karena orang dengan kecerdasan tinggi akan berkembang dan tumbuh dengan normal. Namun sebaliknya, orang dengan kecerdasan rendah biasanya akan tumbuh maupun berkembang dengan terbelakang atau kurang. Selanjutnya itu jenis kelamin atau seks. Perbedaan perkembangan dan pertumbuhan di sini tidak tampak jelas. Yang nyata tampak adalah hanya kecepatan dalam pertumbuhan jasmania saja atau fisiknya saja. Yang ketiga yaitu kebangsaan atau ras. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak di ras Mediterania atau Lautan Tengah lebih cepat berkembang daripada anak-anak di Eropa Timur maupun Asia. Yang keempat yaitu posisi dalam keluarga. Kedudukan anak dalam keluarga
juga dapat mempengaruhi perkembangan seseorang. Contohnya anak pertama identik dengan sikap yang disiplin dan bertanggung jawab. Berbeda dengan anak yang bungsu, karena biasanya lebih dimanja oleh orang tuanya. Yang kelima yaitu makanan. Makanan juga dapat berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan. Karena dengan makan yang bergizi baik, maka pertumbuhan dan perkembangannya akan baik juga. Berbeda dengan anak yang makan dengan gizi buruk atau gizinya kurang. Perkembangan dan pertumbuhannya juga pasti akan terganggu ataupun lambat. Yang selanjutnya yaitu luka dan penyakit. Luka dan penyakit di sini berkaitan dengan penyakit yang diderita oleh seseorang atau anak. Biasanya orang yang menderita penyakit berat akan mengganggu psikisnya yang dapat mempengaruhi perkembangannya menjadi lebih lambat. Yang ketujuh, hawa dan sinar. Sedangkan yang kedelapan, kultur. Kultur atau budaya bisa berpengaruh dalam perkembangan si anak karena berkaitan dengan sifat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.